Pukul 10.00 waktu setempat. Di suatu tempat di Oblast Kharkiv yang diduduki, pos komando Rusia sedang memeriksa telegram alih-alih layar radar. Mereka tidak sadar bahwa 100 km jauhnya, sebuah Su-27 Ukraina melesat kencang ke arah mereka. Jet itu siap meluncurkan versi kejutan cepat dari Ukraina. Sejauh ini misi berjalan sesuai rencana. Namun semua akan berubah dalam hitungan detik. Sebuah sistem pertahanan udara Rusia yang tidak terdeteksi mulai menyinari jet Ukraina itu. Penerima peringatan radar Su-27 segera berbunyi nyaring. Radiasi X-band melukis pesawat itu dari jarak 300 km. Pilot segera mendorong throttle ke depan. Pesawat bermanuver tajam ke kiri. Mesin ganda AL-31F meraung pada kekuatan maksimum. Radar Gravestoni milik S-400 telah menemukannya. 2. 500 modul elektroniknya mengarahkan sinar tak terlihat tanpa menggerakkan satu bagian pun. Rudal 40N6E meluncur dari peluncurnya. Benda sepanjang 7,5 meter itu berakselerasi hingga Mach 14. Di dalam kendaraan komando S-400, operator mengamati sasaran nomor 247. Itu adalah kode untuk Su-27 tersebut. Rudal melesat menuju titik intersepsi. Rudal itu tidak mengejar pesawat. Ia terbang menuju titik di mana perhitungan matematika memprediksi posisi pesawat dalam 90 detik ke depan. Ini dimungkinkan berkat navigasi proporsional. Rudal tidak mengikuti jalur pesawat secara langsung, seperti anjing mengejar mobil. Ia menghitung rute terpendek untuk mencegatnya. Ini seperti memotong jalan di tempat parkir, alih-alih mengikuti trotoar. Komputer S-400 menyelesaikan masalah geometri ini 100 kali per detik. Ia terus memperbarui titik temu berdasarkan kecepatan dan arah Su-27 saat ini. Pada ketinggian 500 kaki di atas ladang pertanian Ukraina, pilot menukik ke lembah sungai. Ia menggunakan permukaan bumi sebagai perisai. Kelengkungan planet menciptakan bayangan radar yang tidak dapat ditembus S-400. Pada jarak ini, cakrawala menghalangi semua yang berada di bawah 1,000 kaki. Rudal menerima pembaruan melalui tautan datanya. Target terakhir terlihat mengarah 300. Kecepatan 200 meter per detik. Ketinggian tidak diketahui. Pada dasarnya rudal terbang buta, dipandu oleh probabilitas, bukan kepastian. Tetapi komputer S-400 mempelajari pola pilot itu. Algoritma pemfilteran menggabungkan apa yang dilihat radar dengan prediksi fisika. Kecepatan dan arah saat ini menunjukkan di mana dia akan berada. Taktik Ukraina mendikte ia harus muncul ke atas untuk melepaskan senjata. Misi-misi sebelumnya menunjukkan rute yang disukai. Sistem ini tidak hanya melacak, ia juga memprediksi. Sistem menghitung dengan tepat di mana pilot ini akan muncul. Prediksi ini didasarkan pada puluhan serangan sebelumnya. Seperti mengetahui kebiasaan seseorang, rudal melakukan hal yang sama dan menyesuaikan arah menuju titik yang diprediksi itu. Ia bertaruh bahwa fisika mengalahkan ketidakpastian manusia. Pilot mengamati tampilan ancamannya yang menghitung waktu dampak. Sementara itu indikator bahan bakar turun ke angka yang tidak disukainya. Jalan memutar untuk menghindari rudal pertama telah menghabiskan 5 menit waktu penerbangan. Pada ketinggian rendah, mesin AL-31F meminum bahan bakar 300 kg per menit. Padahal normalnya hanya 120 kg pada ketinggian jelajah. Setiap detik yang dihabiskan untuk bermain tebak-tebakan dengan rudal berarti berkurangnya waktu untuk pulang. Namun, jumlah bahan bakar tiba-tiba menjadi kekhawatiran terkecilnya. Baterai S-400 kedua menyala dari jarak 350 km di dalam wilayah Rusia. Tapi yang ini tidak melacak. Ia bertaruh. Rudal 48M6GN diluncurkan ke langit kosong. Ia diprogram untuk tiba di tempat yang menurut statistik sering muncul pesawat Ukraina. Rusia telah mengubah pertahanan udara menjadi perhitungan probabilitas. Mereka menembak ke pola, bukan ke pesawat. Serangan prediktif ini berhasil karena persyaratan misi menciptakan prediktabilitas. Untuk melepaskan jam R dari jarak maksimum, diperlukan ketinggian dan kecepatan spesifik. Bom itu pada dasarnya adalah glider. Ia membutuhkan ketinggian untuk meluncur 70 km ke sasaran. Seperti pesawat kertas yang dilempar dari gedung tinggi akan meluncur lebih jauh. Sayap juga membutuhkan kecepatan udara yang tepat agar dapat terbuka sempurna. Terlalu cepat dapat merusak. Terlalu lambat tidak akan terkunci pada tempatnya. Titik optimal 27,000 kaki pada 400 knot. Muncul dalam basis data Rusia berkali-kali.
Mereka bertaruh pilot ini akan mencapai titik tersebut karena fisika tidak memberinya pilihan lain. Rudal S-400 terbang ke titik penyergapan yang ditentukan dan menunggu. Seekor yang terlihat di sini memindai langit kosong, seperti predator yang mengawasi jalur mangsanya. Setelah 8 detik tidak menemukan apapun, rudal itu meledak sendiri. 180 kg bahan peledak menciptakan bola api singkat yang tidak menghasilkan apa-apa, kecuali menghangatkan beberapa awan di langit. Namun, S-400 yang pertama belum menyerah. Operatornya menghitung ulang berdasarkan lintasan baru Su-27. Mereka memasukkan solusi intersepsi yang diperbarui ke rudal yang tersisa. Pada jarak 350 km. Bahkan rudal hipersonik membutuhkan waktu untuk tiba. Waktu itulah yang digunakan pilot untuk menghilang ke dalam medan. Kekuatan terbesar sistem S-400, yaitu jangkauan ekstremnya, menjadi kelemahan ketika target menolak terbang di jalur yang dapat diprediksi. Penyimpangan pilot menempatkannya tepat di depan baterai S-300 yang diposisikan 80 km jauhnya. Radar, grill pan, milik S-300 sudah melacak sesuatu yang menarik. Altimeter radar Su-27 sendiri menyiarkan sinyal pada 3 GHz 50 kali per detik. Pilot tidak menyadari sistem keselamatannya baru saja menjadi mercusuar penunjuk arah, khususnya bagi rudal-rudal yang jauh lebih dekat. 10.000 mata elektronik S-300 menciptakan berkas tipis setajam pensil. Berkas ini melacak dengan presisi bedah. Tidak ada piringan berputar, hanya kemudi elektronik murni. Kemudi ini dapat mengikuti selusin target, dan sekaligus memandu rudal ke setengah dari target tersebut. Operator radar melihat Su-27 berkelip di antara perbukitan. Ketinggian bervariasi antara 200 hingga 800 kaki. Dua rudal 9M82M meledak dari peluncurnya. Ini bukanlah palu strategis S-400. Ini adalah pisau bedah taktis. Rudal ini dirancang untuk satu hal, yaitu jaminan serangan dalam jarak 100 km. Menurut brosur, rudal berakselerasi hingga Mach 7. 5. Ia menggunakan profil Bose sustain yang menghemat bahan bakar untuk fase akhir, yaitu saat target mencoba manuver penghindaran paling nekat. Sistem peringatan ancaman pilot menjerit saat berkas panduan komando menyinari pesawatnya. Ini adalah SAG, Semi-Active Command Guidance C. Seorang operator manusia benar-benar menerbangkan rudal menggunakan joystick, sementara ia mengawasi target di layar. Tidak ada komputer untuk dijam. Tidak ada seeker otonom untuk ditipu. Hanya seorang Rusia dengan tangan yang mantap dan niat buruk. Ia memandu 480 kg bahan peledak ke arahnya. Kecepatannya 8 kali kecepatan suara. Pilot melepas caf sambil berbelok ke kiri menuju punggung bukit. Strip aluminium itu mekar di belakang pesawat. Setiap strip dipotong persis setengah panjang gelombang radar, mengubah satu Su-27 menjadi seperti awan Su-27. Operator rudal pertama memakan umpan. Garis bidiknya meluncur ke pantulan sinyal yang lebih kuat. Tetapi operator kedua sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Ia menjaga bidikannya pada target aslinya. Ia melihatnya berakselerasi menuju punggung bukit itu. Pilot menahan keberaniannya saat daratan mendekat pada 200 meter per detik. Menarik ke atas terlalu dini. Rudal akan menyesuaikan. Terlalu lambat berarti permainan berakhir. Tepat pada jarak 300 meter. Pilot menarik mundur tuas kendali. Pesawat menarik 6G. Mengeluarkan bunyi protes. Manuver itu memberi jarak antara dia dan berkas panduan. Rudal yang tiba-tiba buta terus lurus menuju daratan, menambah kawah baru di lanskap Ukraina. Namun perayaan itu terlalu dini. Manuver defensif pilot telah membakar bahan bakar berharga, dan ia menyiarkan posisinya ke setiap radar dalam jarak 200 km. Pengukur bahan bakar menunjukkan 58%. Cukup untuk menyelesaikan misi untuk saat ini. Tetapi peluncuran rudal lagi akan berisiko membuatnya harus berjalan kaki untuk pulang. 3 baterai S-300 lagi terbuka secara bersamaan. Radar mereka menciptakan bidang tembakan yang saling mengunci. Baterai utama menembakkan 4 rudal dalam 2 detik. Masing-masing diprogram untuk sudut intersepsi yang berbeda. Ini adalah doktrin Soviet terbaik. Jangan membidik di mana target berada, atau kemana ia akan pergi. Tetapi letakkan rudal dimanapun ia mungkin bisa pergi. Sistem panduan membuat rudal-rudal ini sangat berbahaya. Operator manusia itu dapat melihat setiap gerakan. Ia memprediksi setiap manuver.
dan menyesuaikan setiap tindakan balasan. Dia sedang memainkan permainan video paling mematikan di dunia. Kecuali, targetnya nyata dan tidak ada respawn. Pilot melakukan sesuatu yang akan membuatnya gagal di sekolah penerbangan. Tapi mungkin menyelamatkan hidupnya. Ia menggunakan afterburner maksimum. Pendakian vertikal menukar semua kecepatannya dengan ketinggian. Meluncur dari 500 ke 3. 500 kaki dalam 4 detik. Vektor vertikal yang tiba-tiba memaksa keempat rudal mendongak ke langit secara bersamaan. Berkas komando mereka bersilangan dan saling mengganggu. Seperti 4 orang mencoba mengontrol remote TV yang sama. 2 rudal langsung kehilangan kunci. Penerimanya bingung oleh sinyal yang bertentangan. Rudal ketiga mempertahankan kunci. Namun ia tidak dapat menyamai sudut pendakian. Ia melewati di bawahnya sejauh 200 meter. Cukup dekat untuk merasakan panas. Tetapi tidak cukup dekat untuk memicu sumbu kedekatannya. Rudal keempat memiliki posisi sempurna. Tapi ia kehabisan bahan bakar roket untuk mencoba menyamai lintasan vertikal. Ia mati 500 meter di bawah. Jatuh kembali ke bumi. Manuver itu menyelamatkan hidupnya. Tetapi menghabiskan semua cadangan bahan bakarnya. Memperburuk keadaan. 2 kontak baru muncul di layar ancamannya. Jet tempur Su-35 bergerak masuk dari jarak 150 km. Mereka sudah menyinarinya dengan radar mereka. Radar Urbus E milik Su-35 utama mencapai kunci pada jangkauan maksimum. Ini bukanlah pemindaian mekanis dari jet tempur lama. Ini adalah 772 modul elektronik yang dapat melacak 30 target. Sementara secara bersamaan menyerang 8 target. Semua itu terjadi saat pilotnya menyeruput kopi. Radar melihat Su-27 mendaki melalui 20,000 kaki. Ia menghitung keadaan energinya. Dan menyadari targetnya lambat, tinggi, dan kehabisan pilihan. Pilot Su-35 memilih rudal hipersonik R-37M. Rudal itu menggunakan motor dual pulse yang jenius. Nadi pertama berakselerasi hingga Mach 6. Kemudian meluncur selama 40 detik untuk menghemat bahan bakar. Lalu nadi kedua menyala untuk serangan akhir. Ini seperti petinju yang beristirahat di antara ronde tetapi tetap menjatuhkan Anda pada akhirnya. R-37M meluncur saat Su-27 masih berjuang menuju ketinggian pelepasan. Rudal belum perlu melihat targetnya. Panduan inersia menjaganya tetap pada jalurnya. Pembaruan tautan data tiba dari Su-35 10 kali per detik. Arah target 180. Jarak 140 km. Mendaki melalui 24,000 kaki. Hanya ketika mencapai jarak 20 km, radar internalnya akan bangun. Saat itu biasanya sudah terlambat. Pilot Ukraina mengamati penghitung waktu dampak menurun. Sementara ketinggian perlahan naik. Ia membutuhkan 27,000 kaki untuk pelepasan jam yang optimal. Lebih rendah dari itu, bom mungkin tidak mencapai target. Rudal akan tiba dalam 45 detik. Ia akan mencapai titik pelepasan dalam 40 detik. Antarmuka jam menunjukkan lampu hijau. Bom tahu di mana ia berada. Ia tahu kemana ia harus pergi. Dan percaya bisa melakukan perjalanan itu. Penerima GPS telah mengunci satelit. Mekanisme penyebaran sayap telah lulus self-test. Dan sumbu siap dipersenjatai. Yang dibutuhkan hanyalah pemisahan dari pesawat dan 2 detik untuk merentangkan sayapnya. Pada 26,800 kaki. Dengan R-37M mendekat pada 2,000 meter per detik. Pilot melepaskan bom. Jam R jatuh dari pilon tengah. Ia segera memulai transformasinya dari beban bodoh menjadi senjata pintar. Baut peledak menyala untuk melepaskan sayap. Pegas mendorongnya keluar melawan aliran udara. Kunci berbunyi klik pada tempatnya dengan kepastian mekanis. Selama 3,2 detik, pilot harus tetap stabil. Meskipun setiap naluri menjerit, menghindar. Setiap manuver mendadak dapat merusak sayap yang sedang dipasang. Atau mengganggu transfer koordinat GPS. Ini seperti menunggu Windows 98 memuat saat rumah Anda terbakar. Seekor R-37M aktif pada 18 km. Segera menemukan tanda radar besar Su-27. Rudal menghitung geometri intersepsi. Sementara hulu ledak 60 kg-nya dipersenjatai untuk detonasi jarak dekat. Ia tidak membutuhkan serangan langsung. Hanya perlu berada dalam jarak 10 meter dan memenuhi langit dengan fragmen hipersonik. Jam akhirnya terlepas.
Pilot menarik tuas ke perutnya sambil berbalik terbalik. Menarik 9G sementara chaff dan flare meledak di belakangnya. Sistem fly-by-wire pesawat mencegahnya merombak sayap. Tetapi itu sangat tipis. R-37M mencoba mengikuti. Tetapi tidak dapat menghasilkan daya angkat yang cukup di udara tipis. Ia melewati 100 meter di atas kepala. Cukup dekat untuk melihat pola keling. Sumbu kedekatan mendeteksi Su-27 dan meledak. Fragmen menghantam badan pesawat, melubangi bagian yang bersiul di aliran udara. Tekanan hidrolik turun tetapi tetap berada di zona hijau. Suhu mesin kanan melonjak tetapi stabil. Pesawat terluka, tetapi masih terbang. Di belakangnya, tak terlihat dan tak terambil. Jam meluncur menuju pos komando Rusia. Jam R meluncur di udara pagi. Kecepatannya 280 km per jam. Sayapnya terkunci pada sudut sempurna untuk jangkauan maksimum. Di dalam otak elektroniknya, pertempuran berkecamuk antara gangguan Rusia dan rekayasa Amerika. Di darat, sistem Kasuka-4 Rusia membanjiri frekuensi GPS dengan kebisingan. Bom ini memiliki versi noise cancelling sendiri. Ia beralih dari GPS sipil ke encode militer. Sinyal terenkripsi pada frekuensi berbeda yang tidak diprioritaskan Rusia. Sinyalnya lemah tetapi dapat dibaca. Seperti mendengar seseorang berbisik di sebuah pesta. Di antara pembaruan GPS, INS mengambil alih. 3 giroskop berputar dan akselerometer yang mengetahui setiap belokan jalur penerbangan. Sistem mengakumulasi penyimpangan 5 meter per menit. Tetapi GPS memperbarui setiap 60 detik untuk memperbaiki kesalahan. 4 menit setelah meluncur, gangguan semakin intensif. GPS menghilang sepenuhnya. Bom terbang buta sementara kesalahan INS terakumulasi. Setelah 45 detik, penyimpangan mencapai 20 meter. Berbahaya, karena bangunan target hanya berjarak 30 meter dari struktur identik di sebelahnya. Lalu terjadi terobosan. 4 satelit diperoleh kembali secara bersamaan. Posisi diperbarui. Kesalahan diperbaiki. Kembali ke jalur dengan 15 km tersisa. Pilot sekarang menukik pulang pada ketinggian 100 kaki. Kita tidak akan pernah tahu seberapa dekat misi itu dengan kegagalan. Pengukur bahan bakarnya menunjukkan 18%. Cukup jika ia berhasil mengatur jelajah dan berdoa agar mendapat angin belakang. Di belakangnya, sistem pertahanan masih mencari. Tetapi ia berada di bawah cakrawala radar lagi. Tak terlihat di kekacauan darat. Disitulah bomnya sekarang akan menjadi bagian darinya. Altimeter radar jam bangun pada 1.000 kaki. Ia memancarkan ping ke darat 50 kali per detik untuk menghitung ketinggian. Komputer panduan menjalankan perhitungan. Ketinggian saat ini, kecepatan maju, pergeseran angin, lokasi target. Ia membutuhkan sudut dampak 72 derajat. Cukup curam untuk menembus, tetapi tidak terlalu vertikal sehingga kehilangan energi. Permukaan kontrol menyesuaikan. Menukar kecepatan maju dengan sudut menukik. 3 bangunan 9 lantai yang identik muncul di bawah. Masing-masing 30 meter dari tetangganya. GPS mengatakan bangunan paling utara. Tetapi satu kesalahan berarti misi gagal. Sistem panduan membandingkan citra satelit yang tersimpan dengan posisi saat ini. Bangunan target memiliki kerusakan pertempuran unik dari pertempuran sebelumnya. Pencocokan pola mengonfirmasi target yang benar. Kepercayaan 98%. Koreksi akhir untuk angin silang 15 knot. Permukaan kontrol mengutak-atik lintasan 2 derajat ke kiri. Pada ketinggian 100 kaki. GPS memberikan pembaruan terakhir. Tepat di tengah. 3 meter dari sempurna. Altimeter radar menghitung mundur. Sementara sumbu dipersenjatai untuk penundaan 25 milidetik. Cukup untuk menembus 3 lantai sebelum detonasi. Dampak. Jam menembus atap pada 94 meter per detik. Melewati lantai 9 dalam 8 milidetik. Lantai 8. 8 milidetik lagi. Lantai 7. Lalu ledakan keras. 89 kg bahan peledak menciptakan tekanan berlebih. Melebihi batas beban struktural dengan faktor 10. Kolom penyangga yang dirancang untuk beban vertikal bertemu dengan gaya horizontal. Fisika menang. Bangunan runtuh dalam 3 detik. Jatuh lurus ke bawah saat setiap lantai menumpuk yang di bawahnya. Bangunan yang berdekatan menderita jendela pecah dan kerusakan kosmetik.
tetapi tetap utuh secara struktural. Ini adalah bukti upaya Ukraina untuk pembaharuan perkotaan selektif. Satu bangunan pada satu waktu. Tanpa izin diperlukan.